pembuatan project, dan sekarang adalah kita mau menampilkan project itu sendiri. Nanti setiap kelompok menampilkan di depan, dipresentasikan hasil dari kerjaan kalian kemarin. Bagus, sesuai dengan jadwal kita. Kemarin kalian sudah mengerjakan dan jam 8 kalian sudah mengumpulkan ke ibu. Terima kasih. Oke, disiapkan. Jangan pakai teman. Duduk siap, gak? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan dulu ya. Ya, Bu. Sambil mengecek kesiapannya, sudah pada rapi belum bajunya? Oke, sudah pada cantik dan ganteng semua. Yang gak masuk hari ini siapa? Joni. Joni. Kemarin gak masuk juga. Ini gak masuk. Kenapa Joni gak masuk? Tahu. Masih tetap tanpa keterangan. Apa? Selain itu? Ada keterangan. Terus? Izin. Randy Bu. Randy Fauzi izin. Nah, satu-satu ya. Rohimah ya. Rohimah apa? Izin. Terus? Randy izin Bu. Randy izin juga. Kemarin masuk deh. Iya. Sekarang izin Bu. Ya. Sudah? Berarti ada 5 orang yang tidak hadir. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya kan? Kalian sudah membawa sudah mempersiapkan semua? Sudah siap presentasi semua? Siap, Bu. Kalau kalian sudah siap presentasi, supaya lebih siap lagi seperti pertemuan kemarin, kita menyanyikan lagu dari daerah kita, yaitu Lampung. Kalian sudah tahu apa lagunya? Sudah? Oke. Ya, kita akan menyanyikan lagu Limpang-Limpang Dang. Bisa lagunya? Bisa, Bu. Kalau bisa, kita mulai. 3, 2, 1, mulai. Pangli pandang dilidah. Pangli pandang sakit pandang pundang. Yuyu payu ku terima. Yuyu payu kayak dia. Pangli pandang dilidah. Pangli pandang sakit pandang pundang. Yuyu payu ku terima. Yuyu payu kayak dia. Oke, kita selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada kalian tentang materi yang sudah kita bahas kemarin, yaitu jaringan hewan. Jaringan hewan seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin, punya 4 jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Di jaringan epitel itu dibagi menjadi 2, epitel simplex dan epitel kompleks, ya kan? Epitel simplex dan epitel kompleks. Ada yang mau menyebutkan epitel simplex itu bentuknya atau bentuknya seperti apa dan letaknya di mana? Dan epitel kompleks sama bentuknya seperti apa
atau dia bentuknya lendir atau bentuknya cair seperti itu. Dan letaknya di mana? Atau dia letaknya di lidah atau di mana? Boleh. Siapa? Simplex dan kompleks. Ada? Siapa? Yang kompleks dulu atau mau yang simplex dulu boleh? Ada? Kenapa? Ya Bu, Oke? yang pertama kan jaringan epitel simplex adalah jaringan epitel sederhana yang terdiri dari satu lapisan sel. Sedangkan jaringan epitel kompleks adalah jaringan epitel majemuk yang terdiri dari banyaknya lapisan. Oh ya, berarti tadi satu lapis dan banyak Lapis. Yang satu lapis itu Simplex. yang banyak lapis itu adalah Kompleks. ini. Yang banyak tadi adalah Kompleks yang banyak. ini yang sedikit ya. Ya, lapis. Atau selapis. Ini yang banyak Lapis. Berlapis. atau ber. Lapis. Oke. Selanjutnya kita kalau seumpamanya kita terinjak paku, otomatis kita mengangkat kaki. Yang bekerja itu apa? Yang dikendalikan oleh yang diperintahkan oleh saraf. Nah, yang memerintahkan itu adalah saraf apa? Neuron atau saraf dendrit? Neuron. Neuron. Saraf neuron. Jaringan pengikat. Jaringan pengikat ini ada jaringan ikat padat, ada sebenarnya, terus ada apa lagi? Dibacakan, bahkan aja Jaringan ikat elastis. elastis, terus Jaringan ikat lemah. lemak. Jaringan ikat longgar. Iya. Coba siapa namanya? Suci Aulia. Suci, tuliskan di sini. Jaringan ikat, silahkan Suci. Nah, coba dibaca. Jaringan ikat. Jaringan ikat elastis adalah matrik jaringan ikat elastis mengandung serabut elastis kuning. Oke, tangan. Oke, Ibu tayangkan PPT tentang jaringan hewan biar kalian lebih paham.
Ini ada tingkat organisasi kehidupan, ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ini yang ada di tubuh kita, jaringan-jaringannya. Ini jaringan hewan. Tadi sudah sering dari kemarin kita sebutkan epitel, ikat, otot, dan saraf. Jaringan epitel, jaringannya yang melapisi permukaan tubuh, membatasi rongga tubuh. Jaringan epitel melapisi lapisan luar tubuh atau disebut juga dengan epitelium, rongga tubuh atau mesotelium, organ tubuh atau endotelium. Jadi kalau kalian udah soal endotelium berarti dia organ tubuh. Kalau rongga tubuh mesotelium. Kalau dia lapisan epitelium. Makanya tadi itu yang berlapis-lapis, lapis 1, lapis 2 itu adalah epitelium. Jadi jaringan epitelnya fungsinya melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan, mengangkat jarak antara jaringan dan atau rongga yang membatasi. Macam-macam jaringannya, jaringan epitel pipi, jaringan epitel silindris, jaringan epitel kubus. Ini bentuk dari gambar dari jaringan epitel pipi silindris. Pipi bentuknya ini, yang ini silindris. Adanya di mana? Di perut. Iya. Di bagian di paru-paru, di kapiler darah. Tuh. Ini adalah selapis pipi. Adanya di bagian rongga mulut, rongga hidung, vagina. Tuh. Jadi tadi bentuknya seperti ini. Letaknya ada di vagina, telapak kaki, esophagus, rahang, hidung, dan mulut. Silindris berlapis itu adanya di usus. Ini usus. Jadi dia kalau silindris berlapis itu ada di usus. Epitel kubus ya. Tadi silindris ya. Kubus ini, kubus adanya di testis. Testis itu buat laki-laki. Ini ada permukaan ovarium. Terus ada lagi epitel kubus banyak. Sama transisi adanya di ureter, saluran pernapasan dan saluran kantung kemih. Kelenjar ini ada di apa ini? Tulang belakang ya, ekor ya. Contohnya dia adalah ludah, keringat, pankreas. Berarti dia yang berkaitan dengan eksim. Jaringan ikat. Penyokong memperkuat jaringan tubuh, pelindung, menyimpan energi, sirkulasi jaringan ikat tersusun dari matriks dan sel-sel penyusunnya. Kolagen, elastis, artikuler dasar. Ini adalah sel-sel jaringan ikatnya. Ini jenis-jenisnya tadi jaringan ikat longgar, terus jenis-jenis jaringan ikat. 1. Jaringan ikat longgar, 2. Jaringan ikat padat, 3. Jaringan lemak, 4. Jaringan tulang rawan, 5. Jaringan tulang, 6. Jaringan darah, 7. Jaringan limfe. limfa ya.
Jadi kalau Ibu jelaskan itu perhatikan ke depan, jangan asing sendiri. Nanti pas Ibu tanya balik kalian tidak bisa, gimana? Ya? Jaringan ikat tonggak. Ini ciri-cirinya? Ya, ini fungsinya untuk menyokong organ dari tubuh dan menghubungkan jaringan satu dengan yang lainnya. Jaringan ikat padat. Ini bentuk dari jaringan ikat padat. Ini padat, tadi padat teratur, dan yang ini adalah padat tidak teratur. Coba bandingkan, kalau ini kan teratur nih, serat-seratnya. Kalau ini tidak teratur, acak-acakan. Kalau ini tersusun rapi, ya kan? Tuh. Ya, siap. Jaringan lemah, jaringan tulang rawan, macam-macam jaringan tulang rawan. Ini ada rawan hialin, elastis, dan tulang rawan hialin ini bentuknya seperti ini, adanya di tulang tadi. Bersama dengan jaringan ikat ya. Ini ada di telinga. Tulang rawan elastis ada di telinga. Fibroblast ini jaringan tulang, ini dia jaringan tulangnya, ada lamela, lacuna, canaliculum, saluran nervus. Ini jaringan tulang, ada di bagian tulang paha. Bentuk diperbesar bentuk jaringannya seperti ini. Jaringan darah, ini dia macam-macam jaringan darah. Itu ada trombosit, ada eritrosit, leukosit, dan plasma. Ini bentuk sel darah merahnya atau eritrosit. Ini leukosit, sel darah putih. Jadi kalau kalian sel darah putih itu adalah leukosit. Kalau trombosit kepingan darah merah, trombositnya turun katanya, berarti dia kekurangan darah. Bukan darahnya yang berkurang, tapi yang menghasilkan dari darah, kepingan darah. Plasma, ini jaringan limfa. Jaringan limfa itu sama aja dengan getah bening. Jaringan otot, ini ada otot, ada 3 otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Ini bentuknya di otot polos, ini otot lurik atau adanya di bagian leher. Ini adalah otot jantung, sudah pasti di bagian jantung. Jaringan saraf, saraf dibedakan menjadi neuron sensorik, neuron motorik. Ini bentuk sarafnya. Saraf ada yang namanya badan sel saraf. Terus ini bagian dendrit nih. Baca, terlihat? Ya, dendrit. Dendrit, ya. Ini akson atau dia sama aja dengan neuron atau neurit. Ini. Ya. Nukleus, dendrit, ini badan selnya. Jadi yang ada di tengah itu adalah nukleus, sama aja dengan inti. Ini dendrit yang bercabang-cabang ini. Kan bercabang kan ya? Ya. Untuk menerima rangsangan. Badan selnya. Paham? Ini ke bawah untuk organ-organ hewan. Oke, sudah paham semua? Nah, sudah semakin jelas ya. Kemarin sudah ibu tayangkan PPT, sudah tayangkan video. Sekarang juga sudah ibu tayangkan PPT, beda dari yang kemarin. Kemarin secara globalnya saja, ini lebih mendalam, lebih terperinci. Ibu tegaskan sekali lagi, kalian sudah siap untuk presentasi? Sudah, Bu.
moderator. Bagian apa, Tris? Ah ya, nanti dijalanin aja. Mau dijalan kan sudah dibagi ya? Jalan sampai mana? Sampai bala. Apa Idris ini? Ini dalam cuma dibagi orang yang belum bagi juga. Kerjanya. Iya biasa aja dia kak. Belakang siap. Oke. Kalau sudah siap, kita mau secara acak ibu kocok atau berulang. Ya lebih deg-degan kita kocok aja ya. Kocoknya nanti semuanya kelompok 2 dulu. Nanti setelah kelompok 2 kita cari lagi untuk kelompok selanjutnya, gitu kan? Jadi biar semuanya siap ya. Ya, Bu. Seru sih, Bu. Bikin baca. Saya ngambil ya. Selesai. Nanti kalau misalnya gitu ya. Banyak ya. Woi, mau masuk woi. Di 1 dan 2. Adik kocok dong, Mas. Ibu dong, Mas. Besar-besar. Nanti ini ibu nilai kemarin kalian kerja semua, tidak ada yang tidak kerja. Kerja semua. Bismillah. Karena nomor 1 dulu. Tenang aja, mesti. Dan aja. Bismillah ya Allah. Ini siap ataupun tidak? Sudah. Enggak ada. Ini kelompok berapa dulu? Jadi kan loh. Barangnya 2 juta. Aduh, yang mana ini? Yang duluan? Ini ya. Nomor 3. 3. Iya. Kelompok 3. Iya. Kelompok 3. Nanti perhatikan temannya presentasi di depan. Kalau ada yang ditanyakan, ditanyakan. Silakan kelompok 3. Pasukan yang kali ini aja deh. Itu dulu buka dulu. Oh iya, boleh. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang jaringan otot. Saya sebagai moderator Hikmah. Saya sebagai operator, saya bisa menjadi.
Saya Lady Resina sebagai pemakan. Saya Hawa Syafika Faisna. Saya Paulina Bilang Bandung. Saya Lia Rahmawati. Di sana tidak beda ya. Jadi teman-teman, kami akan menjelaskan. Agak ke sini biar terlihat. Ini loh. Mas ini agak geser. Mas sini. Ini mau menjelaskan. Ya sini. Sini kalau Pak sini. Kesimpulan siapa ini? Sini kelihatan ya? Nah, sini garis ini. Kelihatan nggak sini Bu Desi? Kesimpulannya siapa? Sini. Sini. Ya, pakai tinggal kata katanya ya. Nek, juga ya, Nek. Apa? Kenapa? Jaringan otot. Jaringan otot terbagi menjadi tiga jenis. Satu, otot polos. Dua, otot rangka atau lurik. Tiga, otot jantung. Otot polos tersusun atas sel-sel otot yang berperan pada pergerakan tubuh atau bagian tubuh. Kemampuan otot untuk berkontraksi disebabkan oleh adanya serabut kontraktif. Serabut ini tersusun atas melamen atau benang-benang aktin dan mesotin. Jenis jaringan otot. Satu, otot polos. Otot polos adalah suatu jenis otot dalam tubuh manusia yang bekerja secara involunter atau tidak sadar. Terletak otot polos tidak hanya di satu organ, tetapi tersebar di banyak organ. Mayoritas otot-otot tersebut akan bekerja secara terus-menerus, bahkan pada saat tubuh dalam keadaan tidur. Struktur atau bentuk dari otot polos yaitu satu, filamen atau serat otot terdiri dari aktin dan miosin. Dua, badan padat atau Denson body untuk mengikat antar serat otot. Tiga, saraf otonom untuk mengontrol kerja otot polos secara otomatis. Bentuk menyerupai gelondong dan hanya memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Fungsi otot polos memberikan reaksi terhadap rangsangan lambat, menggerakkan organ dalam tubuh yang bergerak secara tak sadar. Letaknya di dinding semua organ yang berlubang kecuali jantung. Pintok-pintok nih dok sendiri ya. Yang kedua ada otot rangka atau lurik. Otot rangka atau lurik adalah otot yang melekat pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan manusia. Struktur, tendon, epimysium, filamen otot, fasciculus,
endosium. Bentuknya silinder dengan inti sel yang banyak di tepi. Letaknya melekat pada sistem rangka dan berfungsi bekerja secara sadar menggerakkan tulang, melindungi kerangka dari benturan keras. Ketiga, otot jantung. Otot jantung atau miokardium adalah jenis otot yang istimewa karena hanya berada di jantung, tepatnya di lapisan tengah jantung. Otot jantung dapat mempengaruhi cepat dan lambatnya detak jantung tergantung dari kondisi tubuh. Fungsi otot jantung bagi manusia adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya berada di lapisan tengah dinding jantung. Struktur epikardium, endokardium. Bentuknya struktur seperti otot lurik tersusun anyaman bercabang, hanya memiliki satu inti sel saja. Fungsinya bekerja tidak sadar, memompa darah keluar jantung. Jadi kami mengerjakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, jaringan otot merupakan jaringan yang mampu melangsungkan kerja mekanik dengan jalan kontraksi dan relaksi sel atau seragatnya. Otot sebagai jaringan dibina atas sel-sel otot yang berfungsi untuk pergerakan suatu alat atau bagian tubuh. Jenis-jenis jaringan otot ada 3, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Struktur jaringan otot yaitu membran sel, sitoplasma, retikulum, endosplasma, mitokondria, dan mikrofilamen. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai jaringan otot. Baik, kami membuka sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok lain ingin bertanya mengenai jaringan otot? Apakah sudah jelas atau ada pertanyaan? Ada. Sudah jelas. Sudah jelas. Kelompok 1 ada yang bertanyakan? Udah jelas semua, nggak ada yang mau tanya. Jelas. Sudah, Bu, sudah. Tidak mau tanya proses usapannya, tidak? Ayo, biar duduk. Ya, dari kelompok satu. Saya Sarah Ayu dari kelompok 1 ingin bertanya, jaringan otot terdapat di mana? Kalau jaringan otot itu jaringan otot. Kalau otot polos itu terdapat di mana? Otot polos. Di dinding semua organ yang berlubang kecuali jantung. Semua. Ototnya Semua. berlubang kecuali Kecuali di jantung. Ini semua yang berlubang. Ya. Pas, ya nggak apa-apa, tanya lagi aja. Contohnya, contohnya.
jantung. Nah, yang berlubang itu contohnya ada di mana? Apa di hidung, mata, telinga? Ringan. Oh, yang berlubang Ya, seperti itulah. ya. Oke. Jelas. Nah, Dari kelompok lain, mereka ingin bertanya? kalau udah Udahlah cukup. Cukup ya? Jelas. Oke, baik. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai jaringan otot. Kami akhiri. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut untuk bertanya ya, biar kelihatan kita hidup diskusinya, presentasinya ya. Jangan tidak bertanya. Selanjutnya, tadi kan sudah maju kelompok 3, berarti kelompok 3 mengambil untuk kelompok yang lainnya. Silakan kalau silakan sok tangan. Empat itu. Satu. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Sampai jam 12. sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Masih kurang kompak. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu tentang jaringan epitel. Yang akan disampaikan oleh pemateri dari kelompok kami yaitu dan operator dan yang lainnya anggota. Saya Desanila Mandira. Dan untuk pemateri silakan. Pakai video ini posisi mati lampu nih. Ya kan? Balikin langsung. Pakai video kalian aja. Di HP kalian. Pakai HP, tetap berjalan pakai HP. Nanti hidup lampu. Sini aja berarti. Untuk berdiri lagi. Minta perhatiannya sebentar ya kawan-kawan. Kamu aja yang pegang ini. Sabar ya, kemudian. Baik, kami akan menjelaskan tentang jaringan epitel atau epitelium. Di sini jaringan epitel atau epitelium adalah jaringan yang berfungsi menutup permukaan luar tubuh, memberikan lapisan serta membentuk organ dalam dan kelenjar tubuh.
Jaringan epitel berdasarkan lapisan penyusunnya. Satu, ada epitel pipih selapis. Gambarnya seperti ini ya. Epitelium pipih selapis merupakan epitel yang tersusun dari selapis sel berbentuk pipih. Seperti ini ya. Epitelium pipih selapis terdapat pada alveolus paru-paru, endotelium, mesotelium, pleura, peritoneum, periukardium, endotelium pada pembuluh darah dan pembuluh limfa. Fungsi dari epitel pipih selapis ini adalah: 1. Difusi, 2. Osmosis, 3. Filtrasi, 4. Ekspresi. Yang kedua ada epitel pipih berlapis. Beda kan dari yang tadi? Yang tadi ada hanya satu lapis, yang ini berlapis. Epitelium yang terdiri dari satu lapis sel berbentuk pipih, akan tetapi pada lapisan sel-sel yang lebih dalam bentuknya dapat berupa kubus ataupun silindris. Fungsi epitelium pipih berlapis banyak adalah sebagai proteksi atau perlindungan. Jaringan ini terdapat pada kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata. Tiga, ada epitelium silindris selapis. Epitelium ini tersusun dari selapis sel berbentuk silindris. Gambarnya seperti ini. Ya. Jaringan ini berfungsi untuk penyerapan di usus dan sekresi. Jaringan ini terdapat pada epitelium kelenjar pencernaan, jonjol usus, kantung empedu, lambung atau ventriculus, dan usus atau intestinum. Yang keempat ada epitel silindris berlapis banyak. Gambarnya seperti ini. Jaringan ini disusun oleh lebih dari satu lapis sel berbentuk silindria. Bentuknya memanjang. Jaringan ini berfungsi sebagai sekresi dan pelindung. Terdapat pada jaringan epitelium laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Yang kelima ada epitelium selapis. Jaringan ini disusun oleh selapis sel berbentuk kubus. Jadi
mata, nefron ginjal, dan kelenjar tiroid. Yang keenam ada epitel pubis berlapis banyak. Bisa dilihat. Jaringan ini disusun oleh lebih dari satu lapis sel berbentuk kubus. Jaringan ini berfungsi dalam sekresi dan absorpsi serta melindungi dari gesekan dan pengelupasan. Terdapat pada epitelium folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran kelenjar minyak, dan kelenjar minyak pada kulit. Yang ketujuh ada epitel transisi. Gambarnya seperti ini. Epitel ini disusun oleh berlapis-lapis sel. Jaringan epitel transisi berfungsi menahan tegangan atau tegangan. Jaringan ini terdapat pada epitelium uretra, saluran pernapasan, dan kantung kemih. Yang ke-8 ada epitel kelenjar. Jaringan kelenjar merupakan jaringan epitel khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologis. Jaringan epitel kelenjar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu satu, kelenjar endokrin, merupakan kelenjar buntu yang tidak memiliki saluran. Contoh, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar paratiroid, dan kelenjar tiroid. Yang kedua, kelenjar eksokrin, merupakan kelenjar yang sekresinya melalui saluran khusus. Contohnya, contoh kelenjar eksokrin yang membantu metabolisme, kelenjar ludah, kelenjar telinga, dan pankreas. Contoh kelenjar eksokrin yang berperan dalam komunikasi adalah feromon. Jaringan epitel kelenjar ini berfungsi membantu metabolisme. Demikian penjelasan yang telah disampaikan dari pemateri kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Pertanyaan kelompok 3. Apa yang jadi penyebab pembeda antara nomor 7 sama 28? Beda. Gambarnya apa penjelasannya? Punya apanya? Wala
anatomi, yang ini di reproduksi yang ke-8. Sudah cukup? Baik, apakah sudah cukup? Sudah. Dari kelompok Saya dari Suci Aulia dari kelompok 5. Apa fungsi dari epitel kelenjar endokrin? Epitel kelenjar endokrinnya. Kelenjar endokrin fungsinya berfungsi membantu metabolisme. membantu untuk metabolisme. Apakah sudah cukup? Sudah. Terima kasih. Apakah ada dari kelompok yang belum bertanya? Silakan jika ingin bertanya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami akan menutup sesi jawab. Sesi tanya jawab. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Kelompok 4 belum bertanya. Kelompok 4 ya. Kelompok 2 ada yang ditanyakan tidak? Apakah sudah cukup? Kelompok 2 bertanya nggak? Kelompok 2. Bertanya dari kelompok 2 Jangan suaranya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya apa perbedaan dari jaringan epitel pipis lapis dan epitel pipis berlapis banyak. Epitel pipis lapis disusun oleh selapis sel berbentuk pipi, sedangkan epitel pipis berlapis banyak disusun oleh lebih dari satu sel yang berbentuk pipi dan tersusun sangat rapat. Baik, apakah sudah cukup? Dari kelompok 4, tidak ada yang ingin bertanya? Ada kelompok 4. Kelompok 4 dipersilakan untuk menampung. Izin bertanya. Bagaimana cara jaringan epitel mendapatkan nutrisi? Asupan pagi. Apa tadi soalnya? Bagaimana cara jaringan epitel mendapatkan nutrisi? Bagaimana cara jaringan epitel mendapatkan nutrisi? Belum biji salah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi, jaringan epitel mendapatkan nutrisi secara difusi dari cairan jaringan ikat di bawahnya. Apakah sudah jelas? Apa tidak ditunjukkan? Baik. Dari kelompok lain masih ada yang ingin bertanya? Sudah cukup. Baik, di sini kami akan menjelaskan kesimpulan dari jaringan epitel itu adalah sebentar, mohon perhatiannya untuk perhatikan teman kami ingin menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan jaringan epitel adalah garis besar yang menutupi semua organ tubuh yang terpapar lingkungan eksternal dan juga melapisi rongga tubuh internal. Maaf, garis sulit di sini tanya jawab sudah ditutup dan kami ingin menyampaikan kesimpulan.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tahu besok kita jadi ikut. Kita setang aja. Sip, bagus untuk kelompok kedua. Satu, Bu. Maksudnya dua dari yang pertama. Kita ulang aja. Kelompok dua, satu silakan. Jangan yang pakai. Ayo Ger, semangat Ger. Lompat itu Ger, kita. Lima, kelompok lima. Ayo kelompok lima silakan. Berhubung lampunya sampai detik ini belum hidup, berarti sama dengan kelompok yang kedua tadi. Kelompok tadi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam Munir sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Jaringan Epitel Kompleks. Selanjutnya, sambil saya. Jaringan Epitel Kompleks. Mau gak ditoleh? Coba yang kenceng Mbak suaranya biar kedengeran. Saya Santiana sebagai pelamar. Saya Suci Aulia sebagai menjawab pertanyaan.
Baiklah, itu saja. Kami akan membuka sesi tanya jawab dari kelompok lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini dari kelompok 2 ingin bertanya. Oh, iya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Di mana letak epithel kompleks? Epitel apa? Kan ada 6 epitelnya. Epitel yang mana? Kedua. Kan sesuainya apa? Di situ dulu berapa aja Pak? Yang kedua. Epitel koin selapis letaknya bukan pada ginjal, ovarium dan berbagai kelenjar dalam tubuh. Ginjal berarti di ginjal. Apakah sudah cukup? Cukup, sudah. Dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Satu penanya lagi, satu penanya. Kalian belum pernah nanya. Ada nggak yang bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa perbedaan dari bentuk sel atau gambar yang satu dan yang kedua? Iya, yang satu sama yang kedua. Perbedaannya ada penjelasannya. Misalnya ada sama. Yang pertama, epitel squamous lapis berbentuk datar dan terlihat seperti lembaran. Ini lapis lembaran. Yang kedua, epitel kuboid lapis bentuknya terdiri lebih dari satu lapis sel berbentuk kubus. Kalau yang kedua itu kubus, kalau yang pertama lembaran ini kubus. Nanti lebih gede gitu ya? Iya, lebih tipis. Iya. Kubus, sel juga. Oh, ya kan. Terima kasih kami. Baik, sudah cukup? Cukup. Baiklah. Ya udah, saya sini. Baiklah, kami akan menyampaikan kesimpulan dari jaringan epitel kompleks. Kesimpulan dari jaringan epitel kompleks ini adalah jaringan epitel majemuk yang terdiri banyak lapisan. Oh, baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dari diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil sekalian di depan. Bagus. Untuk kelompok 5. Ambil. Kelompok berapa? 2. Kelompok dua aku. Kelompok 2, silakan. Pendidik juga kan ini. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi jaringan ikat pada hewan. Saya
pribadi, perkenalkan saya. Nama saya Fatal Koni. Nama saya Kira. Nama saya Eka Pujana. Nama saya Dewi Sandra. Yang dia sendiri Sebagai teman ingin menjelaskan tentang jenis jaringan ikat pertama, jaringan ikat sebenarnya. Gambar jaringan ikat sebenarnya. Ini lebih jelas. Coba deh, jangan jelas. Ya, ini gede. Ya. Struktur atau bentuknya elastis dan kolagen. Sedangkan letaknya mesenterium subkutan kulit. Fungsinya membungkus organ-organ tubuh, pembuluh darah dan syaraf. Sedangkan yang kedua, jaringan ikat berserat atau padat. Kayak gini. Ini padat yang itu ya. Padat teratur. Bentuknya kolagen, fleksibel, tidak elastis. Letaknya ligamen tendon. Sedangkan fungsinya sebagai penghubung otot dengan tulang dan sebagai penyokong dan pelindung. Yang nomor 3, jaringan ikat lemak. Gambar di sini. Yang lebih jelas. Jelas? Ya. Bentuknya lembek. Letaknya di bawah kulit, lapisan sekitar sendi. Sedangkan fungsinya menyimpan lemak dan bantalan menghangatkan. Nomor 4, jaringan ikat longgar. Longgar ya, Nak. Ya kan? Bentuknya cair. Sedangkan letaknya di pembuluh darah. Fungsinya menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dan jaringan. Kami ingin membuka tanya jawab. Apa yang ingin ditanyain? Kan ada kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Jelaskan peranan jaringan ikat dalam sistem pernapasan pertahanan tubuh. Jelaskan peranan jaringan ikat dalam sistem pertahanan tubuh. Jelaskan dari buku kita. Ya, di dalam buku. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Dari kelompok 3, ada yang ingin menjawab? Kelompok 5. Di mana letak jaringan ikat pada serat oleh tidak teratur? Di mana letak jaringan ikat? Di mana letak jaringan ikat pada serat kolagen tidak teratur? Di mana letak kolagen tidak teratur? Di mana yang jaringan ikat pada serat kolagen yang tidak teratur? Dua pertanyaan saja. Silakan jawab. Thank you.
Aris dulu, Aris. Jawab Aris. Coba. Paris ya, Paris. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Letaknya di dalam kapsul sendi. Letaknya di dalam kapsul sendi, kelompok 5. Ya. Oke, silakan. Kami tutup tanya jawab ini, kami akhiri. Kami ingin membacakan Kesimpulan. Jaringan ikat adalah jaringan yang menggabungkan atau membagi semua jenis jaringan lain dan mengikat dengan bagi jaringan tersebut. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah diundi lagi ya, berarti yang terakhir adalah kelompok 4. Ayo kelompok 4. Acak dari mati lampu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasional Pia Permatasari sebagai moderator dan anggota saya. Saya Muhammad Ismail Yusuf. Saya Nining. Saya Muhammad Idris. Kemudian di sini kami akan menyampaikan materi tentang jaringan saraf. Ini ada jaringan saraf ya. Jaringan saraf adalah sistem. Biar kelihatan. Ini ya. Kenapa tinggi sih? Ini jaringan saraf. Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas sel neuron yang mengkoordinasikan aktivitas otot, memonitor organ, membentuk atau menghentikan masukan dari indera, dan mengaktifkan aksi. Komponen utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel neuroglia. Neuron memainkan peranan penting dalam koordinasi. Struktur jaringan saraf pada hewan ada dua. Yang pertama anatomis. Dibagi menjadi dua, anatomis dan struktural. Oke, yang anatomis dilihat dari segi anatomis, susunan saraf terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama susunan saraf pusat atau SSP, terdiri dari medula spinalis dan otak susunan saraf peti, terdiri dari kelompok sel-sel saraf bernama saraf ganglia dan serabut saraf. Itulah struktur dari saraf hewan bila dilihat dari segi anatomis, sangat sederhana, yaitu terdiri dari saraf pusat dan saraf peti. Yang kedua, struktural.
Secara struktural, saraf dibagi menjadi dua jenis, yaitu neuron atau sel saraf yang memiliki cabang panjang dalam jumlah banyak. Beberapa jenis glia dengan cabang pendek sebagai penyangga dan pelindung neuron dan juga melakukan fungsi aktivasi saraf, proses mempertahankan susunan saraf dan nutrisi saraf. Ini yang pertama ini ada akson atau neurit. Ini akson ya. Akson. Ya yang ini ya kayak warna hairnya tuh. Mana sih? Merupakan perpanjangan badan sel dengan tugas sebagai pengirim impuls atau sinyal. Jadi tugasnya mengirim sinyal. Yang kedua itu badan sel, nih sel body. Badan sel itu bagian utama dari neuron, di mana terdapat inti sel di dalamnya. Terus yang ketiga ada dendrit. Nih dendrit. Yang cabang-cabang itu kan, dendrit itu perpanjangan ke arah luar dari sel dengan fungsi menerima impuls atau sinyal. Ini lebih detail lagi, akson memiliki terminal akson. Nih, ini akson terminal yang di sini ya. Akson terminal itu tempat sel saraf dengan sel saraf lainnya bertemu. Yang kedua, sinaps merupakan terminal akson memiliki sinaps yang merupakan titik pertemuan dua akson. Terus ada sinaps merupakan rumah bagi cairan neurotransmitter. Neurotransmitter penghantar sinyal atau impuls dari bagian terminal akson satu ke terminal akson yang lain. Selubung melin bagian sel yang bertugas sebagai pembungkus akson. Selubung melin tersusun dari sel-sel bernama sel Schwann. Itulah struktur jaringan saraf pada hewan yang ternyata begitu mendetail dan lebih dalam. Jenis dan fungsi sel saraf. Ini yang pertama ada sel sensorik atau neuron afferent. Sebuah komunikasi bisa terjadi bila ada pesan yang disampaikan, ada penyampai dan penerima. Dalam jaringan saraf pada hewan, maka saraf sensorik merupakan penerima rangsangan. Saraf ini akan mendistribusikan rangsang atau impuls dari organ yang menerima rangsangan atau reseptor menuju pusat susunan saraf. Pusat susunan saraf terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Ini. Lanjut yang kedua, saraf motorik. Dalam sistem jaringan saraf pada hewan, saraf motorik merupakan penyampai impuls dari pusat susunan saraf ke efektor otot dan kelenjar. Selanjutnya, impuls ini akan direspon oleh tubuh hewan. Ini yang ketiga, saraf konektor. Saraf konektor merupakan saraf dengan kerja sederhana, yaitu sebagai penghubung antara saraf sensorik dan motorik. Meski sederhana, namun tugasnya begitu penting. Next, bagaimana jaringan saraf bekerja? Yang pertama, neuron atau sel-sel saraf bersekutu dan membuat satu unit bernama jaringan saraf. Jaringan saraf menjalankan tugas utama, yaitu mendistribusikan impuls ke otak. Impuls merupakan rangsangan yang terlebih dahulu telah diterima oleh indera atau reseptor berupa arus listrik. Impuls bekerja dengan mengalir pada tubuh neuron dan dari neuron ke neuron yang lain. Impuls memiliki arah statis, yaitu dari bagian dendrit ke bagian akson.
Dendrit merupakan salah satu bagian dari neutron yang memiliki fungsi sebagai perangka perangsangan atau impuls menuju ke bagian akson. Yang terakhir, akson merupakan bagian dari neuron yang menerima impuls dari bagian akson dengan tujuan pusat sistem saraf yang akan berjuang pada gerakan sebagai respon. Itulah beberapa hal penting bagaimana bagian masing-masing jaringan saraf bekerja dalam mendukung kehidupan dalam tubuh hewan. Ya. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, saya ingin bertanya. Coba yang pertama dari kelompok 1 terus. Coba kelompok yang lain. Coba mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Nanti yang gede nilainya cuma kelompok 1. Izin bertanya. Saya dari kelompok 2 yang bertanya, apa ciri-ciri hewan yang kena penyakit saraf? Rabies, nggak salah, rabies. Buatnya di rumah. Ada lagi Mas? Apa Langsung dijawab. ciri-cirinya loh? Dijawab kalau yang Ciri-ciri hewan yang mana kena dulu? penyakit saraf ya? Mau nanya lagi sama yang mana nih? Ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang terjadi jika salah satu sistem saraf tidak bekerja? Apa yang terjadi jika salah satu sistem saraf tidak bekerja? Kalau bekerja semua kan dia normal. Kalau ada salah satu saraf yang tidak bekerja, kata si Paris tadi, Definisinya gimana? Mendadak ya. udah gua aja. Udah aneh. Dua aja. Apa yang Udah lihat terjadi jam. jika salah satu Jam sistem lebih saraf jadi tidak kalau ini bekerja? gimana? Fokus lah. Siwin doang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Gejala rabies pada hewan sangat bervariasi, antara lain adanya perubahan tingkah laku seperti mencari tempat yang dingin dan menyendiri, agresif atau menggigit benda-benda yang bergerak termasuk terhadap pemilik, pincang, memakan benda-benda yang tidak seharusnya menjadi makanan. Tadi itu kan yang ditanya itu sama Faiz tadi apa tadi, Riz? Ciri hewan yang kena saraf. Penyakit saraf. Ya contohnya yang kena saraf itu rabies. Rabies ya. Udah. Cukup. Iya rabies itu kan. Iya kan. Iya kan tuh. Apa yang terjadi jika salah satu saraf tidak bekerja? Panas. Biasa jam 12. Idris, yang suruh bacain, Idris, baca Idris. Tidak ada kelompok. Idris suruh baca
Bisa berdampak pada terganggunya banyak fungsi tubuh, mulai dari bergerak, berbicara, hingga merasakan sensasi seperti sentuhan. Jelas padat. Baiklah, Bapak kami akan menyampaikan kesimpulan. Terima kasih. Kesimpulannya, jaringan saraf pada hewan adalah sistem kompleks dari sel-sel saraf yang terhubung satu sama lain dan memungkinkan hewan untuk merespon rangsangan dari lingkungan mereka, memproses informasi, dan menghasilkan tindakan-tindakan yang sesuai. Apakah sudah mengerti? Apakah sangat? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi mereka melalui video, tapi tadi hanya kelompok yang ketiga yang mempresentasikan memakai proyektor karena kita mati lampu, ya kan? Itu adalah salah satu kendalanya. Yang kedua tadi kita bisa kita tarik kesimpulan bahwa di dalam tubuh kita itu amat sangat beragam fungsi dari jaringan dari tubuh hewan juga beragam fungsi-fungsinya, dari dia mulut sampai dengan tulang belakang tulangnya, dari jaringan ikat sampai dengan jaringan syaraf. Kalau ada salah satu aja yang tidak berfungsi, jaringan tersebut berarti apa? Tidak stabil. Tubuh hewan tersebut tidak stabil melakukan aktivitasnya, sama dengan kita. Kalau ada salah satu jaringan dalam tubuh kita itu tidak stabil, berarti kita yang merasakan sakit kepala atau juga sakit tulangnya, sakit ototnya, seperti itu. Selanjutnya besok kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Tapi sebelum itu kita refleksi dulu ke yang pertama tadi, kita presentasi tadi ada yang moderatornya sudah cukup bagus, ada yang moderatornya dia nggak ngerti mau ngomong apa, ya kan? Harusnya yang kelompok yang terakhir atau kelompok yang tengah itu melihat dari kelompok-kelompok yang tampil sebelumnya. Dijadikan pelajaran tadi kelompok pertama harusnya jika presentasi itu melihat ke audiens teman-temannya, tapi karena tadi posisinya tidak pas makanya dia membelakangi audiens teman-temannya, seperti itu ya. Video-video kalian sudah ibu lihat, keren-keren semua, bagus-bagus semua, hasilnya bagus, kalian amat sangat kreatif. Selanjutnya di sini untuk melihat, kemarin kan kita sudah melakukan post test, sekarang kita akan melakukan pretest. Linknya yang sudah ibu kirimkan di grup. Silahkan kalian melakukan pretest, post test. Silahkan kalian melakukan post test sekarang 5 menit saja. Silakan.
Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, demikianlah alhamdulillahirobbilalamin pelajaran untuk kali ini berakhir dengan baik. Kalian presentasi juga dengan baik. Jadi syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan